Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah beritakan Injil apapun yang terjadi. Karena ada jaminan Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bersama-sama bahwa hamba Tuhan Muhammad KC tersandung kasus hukum penistaan agama, dan kemarin tanggal 6 April 2022 telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat. Sebelum saya lanjut, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Osman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Osman Cornelius alias Muhammad alias Osman bin Sunet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan vonis 10 tahun ini, bagi kita ini adalah sesuatu yang tidak adil. Mengapa? Karena sebelumnya kan Yahya Waloni juga tersandung kasus yang sama, tapi beliau hanya divonis 7 bulan, dipotong masa tahanan 2 bulan, jadi tinggal 5 bulan menjalani penjara, dan sekarang sudah bebas. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen tidak perlu heran akan hal ini, karena memang Alkitab sudah menubuatkan itu bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus tentunya akan dibenci, tidak disenangi, bahkan akan mengalami penganiayaan. Di dalam Markus 13 ayat 3 dikatakan, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Lukas 21 ayat 12, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku." Jadi memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa orang Kristen itu akan dibenci karena mengikuti Yesus. Orang Kristen itu akan dibenci, akan tidak disenangi, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab pun kan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sering mengalami perlakuan yang tidak adil, mengalami penganiayaan, seperti Paulus di penjara juga karena berita Injil, dilempari dengan batu. Petrus juga disalibkan terbalik. Dan bahkan saudara-saudara, Yesus itu sendiri juga diperlakukan tidak adil, dipaksakan untuk dihukum padahal dia tidak bersalah. Hanya karena tekanan orang banyak tidak suka dia, akhirnya ya dipaksakan untuk dihukum. Padahal jelas-jelas Pilatus sudah mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus, tidak ada. Dia tidak pernah menemukan kesalahan apapun.
begitu jelas. Dikatakan dalam Lukas 23 ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Yesus yang dimaksudkan. Lalu ayat yang ke-13 dan 14, lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Jadi jelas saudara-saudara bahwa Pilatus sudah memeriksa tapi tidak menemukan kesalahan apapun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian Alkitab mengatakan bahwa jangan engkau membenci musuh-musuhmu, tetap mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka. Matius 5 ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi sungguh luar biasa bahwa sekalipun kita diperlakukan tidak adil, dibenci, dianiaya, tetap kita mengasihi musuh-musuh kita, bahkan kita doakan mereka. Lalu kemudian yang berikut di dalam Roma 12 ayat 14, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan saya kira semua agama di dunia ini tidak ada satupun punya pengajaran seperti ini yang sangat luar biasa, bahwa kita harus mengasihi musuh kita harus mendoakan musuh kita, bahkan memberkati musuh kita. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Ibaratnya kita habis dianiaya, dicaci maki, kita bawakan beras atau kita kasih uang dan lain sebagainya. Itu pengajaran kekristenan, itu sungguh luar biasa seperti itu. Tetapi agama yang lain ya bukannya mendoakan musuh-musuh mereka, tetapi bagaimana caranya supaya mereka dihabisi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, karena ada jaminan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sekalipun orang itu membenci kita, orang tidak senang kepada kita, orang menganiaya kita, tetapi ingat Bapak Ibu saudara-saudara bahwa sekalipun mereka bisa membunuh tubuh ini, tapi mereka tidak bisa membunuh jiwa. Dikatakan di dalam Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa sekalipun mereka bisa membunuh tubuh, tetapi mereka tidak bisa membunuh jiwa. Mengapa? Karena jiwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Jiwa kita sudah menjadi milik Tuhan, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang perlu kita takutkan dalam dunia ini, di dalam mengiring Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah beritakan Injil apapun yang terjadi. Karena ada jaminan Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan karena kita ini sudah menjadi milik Kristus, kita sudah jelas pasti diselamatkan. Sedangkan yang tidak percaya Yesus, yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jaminan untuk diselamatkan. Ya, oleh karena itu betapa bersyukur kita sebagai orang percaya, sekalipun kita dalam dunia ini menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak penderitaan, penganiayaan, benci, tetapi kita sudah ada jaminan pasti masuk surga.
karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua orang percaya untuk mendoakan hamba Tuhan Muhammad KC bersama dengan keluarganya, supaya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan sukacita, damai sejahtera. Dan kita percaya bahwa ada yang lebih baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup hamba Tuhan ini bersama dengan keluarga. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.